Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lalaya Ainur Rahmawati, mahasiswi PPA semester 5 Unwah Tambak Beras Jombang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai majas. Apa itu majas? Apa saja pembagian majas dan apa saja alaqah pada majas mursal. Oke, masuk pembahasan yang pertama, yaitu pengertian majas. Menurut etimologi, kata majas berasal dari kata jaza syai' yang artinya sesuatu telah melewati. Sedangkan menurut terminologi atau istilah, yaitu lafadz atau makna yang digunakan menurut arti yang tidak sebagaimana mestinya, atau maksudnya tidak sesuai asal ketentuan yang telah ditetapkan baginya di dalam istilah pembicaraan. Kemudian pembagian majas ada dua, yaitu majas mufrad dan majas mursal. Majas mufrad adalah lafadz yang digunakan pada selain arti yang telah ditetapkan untuknya karena adanya persesuaian atau alaqah dengan makna asalnya dan disertai qarina atau pertanda yang menunjukkan bahwa lafadz tersebut bukan untuk menghendaki makna aslinya. Kemudian majas mursal, suatu lafadz yang digunakan bukan pada makna aslinya karena adanya alaqah ghair musyabbahah disertai qarinah yang mencegahnya dari makna asli. Kemudian pembahasan alaqah dalam majas mursal. Yang pertama ada musabbabiyah, menyebutkan akibat sedangkan yang dimaksud adalah sebab. Contohnya yuhsilu suqu al-amwal ay badai, pasar itu menumbuhkan harta. Nah, di sini yang disebutkan itu hasilnya harta gitu. Sedangkan menyebutkan akibatnya. Sedangkan yang dimaksud itu sebab badai, yaitu barang dagangan. Nah, barang dagangan ini dijual sehingga bisa menghasilkan uang. Uang termasuk dikatakan harta. Kemudian alaqah yang kedua yaitu sababiyah, menyebutkan sebab sedangkan yang dimaksud adalah akibat. Nah, ini kebalikan dari musababiyah. Contohnya ya jari al-mataru ilal bait ay fayadhanun, hujan mengalir ke dalam rumah. Nah, kan tidak mungkin hujan itu mengalir ke dalam rumah, tapi yang dimaksud ini tuh hujan. Kemudian yang ketiga kuliah, menyebutkan keseluruhan sedangkan yang dimaksud adalah sebagian. Seperti contoh ya'khudhu Sulaimanu miyahan nahri ay ba'dahu, Sulaiman mengambil air sungai. Nah, kan ini tidak mungkin Sulaiman itu mengambil semua air sungai tadi sehingga air sungai tadi itu sampai tidak ada airnya sama sekali, terkuras bersih. Nah, kan yang disebutkan ini keseluruhan, tapi yang dimaksud itu ba'dahu, sebagian, hanya mengambil entah 2 ember atau 3 ember seperti itu. Kemudian yang keempat juz'iyah, menyebutkan sebagian sedangkan yang dimaksud adalah keseluruhan. Contoh mundu amsi lam tara Aisyah jisru'an fiha ay nafsaha, sejak kemarin Aisyah tidak kelihatan batang hidungnya. Nah, juz'iyah ini kebalikan dari kuliah tadi. Kalau kuliah menyebutkan keseluruhan namun yang dimaksud adalah sebagian, sedangkan pada juz'iyah yang disebutkan itu sebagian namun yang dimaksud adalah keseluruhan. Contoh juz'iyah tadi, sejak kemarin Aisyah tidak kelihatan batang hidungnya. Nah, yang disebutkan cuma batang hidungnya, tapi yang dimaksud di sini adalah Aisyah secara keseluruhan. Kan tidak mungkin seseorang itu hanya mencari hidungnya Aisyah saja. Nah, yang dimaksud itu ya si Aisyahnya gitu. Tapi yang disebutkan batang hidungnya hanya sebagian saja, tapi yang dimaksud keseluruhan. Kemudian yang kelima lazimiyah, menyebutkan suatu hal yang niscaya ada sedangkan yang dimaksud adalah yang meniscayakan adanya hal tersebut. Seperti contoh an-nuru mawdhu bil akhlaqis sayyi'ah, cahaya tertutup oleh akhlak yang buruk. Nah, yang dimaksud an-nur di sini yaitu al-akhlaqul karimah. Kemudian al-malzumiyah, menyebutkan suatu hal yang meniscayakan adanya sesuatu sedangkan yang dimaksud adalah yang niscaya ada karenanya. Contoh tantasyiru al-misbahu fi jam'i anha'it tariqis sari' ay al-dhaw, lampu-lampu itu menyebar ke penjuru jalan raya. Nah, yang tertulis di contohnya itu lampu-lampu, tapi yang dimaksud di sini itu pencahayaan atau al-dhaw. Kemudian yang ketujuh al-itlaq, menyebutkan kata yang esensinya tanpa ada batasan sedangkan yang dimaksud adalah esensinya dibatasi. Contoh idhab lidirasa fil madrasah, pergilah belajar ke sekolah. Nah, kan belajar itu tidak ada batasannya. Di sini yang disebutkan itu lidirasa, belajar.
belajar. Belajar itu tidak ada batasannya, tapi yang dimaksud di sini itu belajar di sekolahan. Kemudian yang ke-8 at-taqyid, menyebutkan kata yang esensinya dibatasi sedangkan yang dimaksud adalah esensinya tanpa batas. Seperti contoh, bidino Aisyah ahmar, pipi tembam Aisyah berwarna kemerahan. Nah, di sini itu tembamnya gitu, tembamnya. Yang dimaksud di sini tembam kan tidak terbatas, tapi yang dimaksud itu tanpa batas, yaitu pipi gitu. Pipi kan masih banyak jenisnya, ada pipi yang tembam, ada yang pipi tirus, seperti itu. Kemudian yang ke-9 al-umum, menyebutkan yang umum sedangkan yang dimaksud adalah khusus. Contoh, Ahmad tamatarqiyatu ila darajati thalia ay asaf atsani. Ahmad naik kelas. Nah, kata naik kelas ini kan masih secara umum, belum khusus. Naik kelas itu kelas berapa? Kelas 1 kah? Kelas 2 kah? Nah, di sini yang dimaksud yaitu kelas 2. Kemudian yang ke-10 al-khusus, kebalikan dari al-umum tadi. Kalau al-umum menyebutkan yang umum sedangkan yang dimaksud khusus, sedangkan yang khusus ini menyebutkan yang khusus sedangkan yang dimaksud adalah umum. Contoh, yadhabu abi Parangtritis, Aisyatiul Bahri, ayahku pergi ke Parangtritis. Nah, yang dimaksud itu khusus Parangtritis. Yang disebutkan itu Parangtritisnya, yang dimaksud itu umum. Parangtritis itu apa? Yaitu pantai. Parangtritis itu nama pantai. Kemudian yang ke-11 i'tibar makana, menyebutkan keadaan yang telah terjadi sedangkan yang dimaksud adalah keadaan yang akan terjadi. Contoh, al-qumasyu mukhitun bidiqqah ay athaub, kain itu dijahit dengan rapi. Nah, yang di sini disebutkan kain, tapi yang dimaksud itu athaub. Kemudian yang ke-12 i'tibar maka mayakunu, menyebutkan keadaan yang akan terjadi sedangkan yang dimaksud adalah keadaan sebelum terjadi. Contoh, laqad tahitu al-aruzza, aku mematangkan nasi. Nah, yang disebutkan yang akan terjadi nasi, padahal yang dimaksud itu keadaan sebelum terjadi memasaknya tadi. Sebelum menjadi nasi kan beras dimasak kemudian baru bisa menjadi nasi. Kemudian yang ke-13 al-haliyah, menyebutkan yang menempati suatu tempat atau ruang sedangkan yang dimaksud adalah tempat atau ruangnya. Contoh, yahmilu Ahmad asyaya ay kubun, Ahmad membawa teh. Nah, kan tidak mungkin cairan teh itu dibawa, kan yang dimaksud itu ruang gelasnya, kubun gelasnya itu wadahnya tadi yang dipakai untuk wadah teh tersebut. Kemudian yang ke-14 ada mahaliyah, kebalikan dari haliyah tadi. Mahaliyah menyebutkan tempat atau ruangnya sedangkan yang dimaksud adalah yang menempatinya. Contoh, rotabtu arruf ai kitabun, aku merapikan rak. Nah, yang dimaksudkan ini kan tempatnya, yang disebutkan kan tempatnya, tapi yang dimaksudkan itu isi dari tempat tersebut. Apa isi dari rak tersebut? Yaitu kitabun, kitab. Kemudian yang ke-15 ada badaliyah, menyebutkan pengganti sedangkan yang dimaksud adalah sesuatu yang digantikan. Contoh, faida qadaitumus shalah ay attaitum. Nah, ini sama, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu. Kemudian yang ke-16 ada mubadaliyah, menyebutkan sesuatu yang maknanya sudah digantikan sedangkan yang dimaksud adalah penggantinya. Contoh, asumu fi hadzal yaum ay qada'u, aku puasa di hari ini. Nah, yang disebutkan itu yang sudah digantikan puasa sedangkan yang dimaksud tadi penggantinya, qada, puasa qada. Yang ke-17 ada al-aliyah, menyebutkan alat sedangkan yang dimaksud adalah yang dihasilkan dari alat tersebut. Contoh, ladaika adolatu fudhaliyah ay kuwah, kamu mempunyai otot besi. Nah, yang disebutkan ini alatnya tadi, otot besi, sedangkan yang dimaksud itu hasil dari otot besi tadi. Apa yang dihasilkan oleh otot besi tadi? Yaitu kuwatun, kekuatan. Kemudian yang ke-18 mujawaroh, menyebutkan suatu hal sedangkan yang dimaksud adalah hal lain yang berdekatan atau berdampingan dengannya. Contoh, sorokhtu ilan nahri ay alqaimu bijiwarihi, aku berteriak kepada sungai. Nah, ini kan menyebutkan berteriak kepada sungai, tapi yang dimaksud itu seseorang yang berdiri di sampingnya tadi, seperti itu. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaklumi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.